Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyono pada seri video pengolahan citra digital. Oke, sebelum kita membahas tahap selanjutnya dalam sistem pengolahan citra digital, yaitu enhancement, mungkin kita akan membahas dulu terkait tentang color model atau mungkin model warna. Jadi video ini akan membahas tentang model warna. Nah, pertanyaannya adalah apa itu model warna? Jadi model warna ini merupakan sebuah sistem matematika atau mungkin sebuah model di mana kita merepresentasikan sebuah warna dalam bentuk angka-angka seperti itu ya. Nah, biasanya mata kita itu mengkombinasikan 3 warna utama gitu ya untuk menciptakan warna-warna lainnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa warna utama ini terdiri dari warna merah yang memiliki 700 nanometer gelombang cahaya. Kemudian ada warna hijau sebanyak 546 nanometer dan juga ada warna biru 435 nanometer. Nah, ini merupakan 3 warna utama yang ditangkap dan bisa divisualisasikan oleh mata kita. Karena sebenarnya selain 3 gelombang warna ini, ada gelombang warna lainnya. Tetapi karena rentang panjang gelombangnya itu tidak visible oleh mata kita, sehingga kita hanya menangkap 3 warna ini saja. Nah, ketika kita akan menghasilkan warna lain, kita hanya perlu mengkombinasikan dari 3 warna ini. Nah, masing-masing warna ini tentunya sudah dikuantifikasi nantinya ya. Sudah dikuantisasi, yaitu membuat leveling-leveling. Nah, biasanya di dalam sebuah gambar, kita menjadikan warna-warna ini masing-masing itu ke dalam 256 level, yaitu untuk red itu 256 level, kemudian untuk green itu 256 level, kemudian untuk blue juga sebanyak 256 level. Nah, warna-warna utama itu sebenarnya selain merah, kemudian hijau dan biru, ketika kita mengkombinasikan antara ketiganya ini ya, ketika kita mengkombinasikan antara ketiganya yaitu merah, biru, merah, hijau dan biru itu akan menghasilkan warna putih gitu ya. Jadi ketika objek atau mungkin mata kita, objek memantulkan semua gelombang warna utama yaitu merah, hijau, dan biru, maka perangkat digital atau mata kita itu akan menangkap warna objek itu adalah putih karena dia menggabungkan 3 warna. Nah, karena ini menggabungkan 3 warna, ini disebut sebagai warna utama yang bersifat aditif atau penambahan. Nah, selain warna utama, sebenarnya kita juga memiliki warna-warna utama yang bersifat subtraktif, yaitu warna cyan, kemudian magenta, dan juga warna yellow atau kuning. Nah, ketika kita mengkombinasikan ini antara yellow, yield, sama magenta, dan juga cyan, maka kita akan menghasilkan warna hitam. Berbeda ya, yang atas itu adalah warna utama dari cahaya yang merupakan aditif, sedangkan yang bawah ini merupakan warna utama dari pigmen yang merupakan subtraktif. Kalau warna utama dari aditif itu adalah merah, hijau, dan biru, sedangkan warna aditif dari warna utama dari pigmen ini subtraktif itu adalah cyan, magenta, dan yellow. Gitu ya. Nah, hubungannya apa sih antara keenam warna ini? Jelas ketika kita memiliki warna utama itu merah ini ya. Ini merah, kemudian ini hijau, kemudian ini biru. Ketika kita mengkombinasikan semuanya, maka kita akan mendapatkan warna putih gitu ya. Nah, ketika warna-warna merah, biru dan hijau ini tidak ada, gitu, tidak ada sama sekali warna ini, maka kita hanya mendapatkan warna hitam gitu. Warna hitam itu hanya tidak ada cahaya. Sedangkan ketika kita menggabungkan antara merah dengan hijau itu akan menjadi warna kuning. Ini kuning ya. Ketika kita menggabungkan warna hijau dengan warna biru itu akan menjadi cyan. Kemudian kita menggabungkan merah dengan biru itu akan menjadikan magenta. Nah, ketika kita mengkombinasikan warna inilah makanya disebut sebagai additive color model. Yaitu ketika warna dasarnya hitam, kemudian kita tambahkan warna merah, maka jadi warna merah. Kita tambahkan lagi warna hijau, maka jadi warna kuning. Kemudian kita tambahkan lagi warna biru, maka menjadi warna putih. Ini ya, ini adalah RGB color model. Nah, sebaliknya untuk CMY atau cyan, magenta, yellow ini merupakan subtraktif gitu ya. Jadi ketika kita memiliki warna dasar pigmen itu putih,
Nah, ketika kita meniadakan warna, misalnya kita meniadakan warna kuning ini ya. Berarti warnanya itu hanya warna ini ya, warna cyan sama warna magenta, maka ini sebenarnya adalah warna biru. Nah, sama saja dengan warna putih dikurangi dengan warna kuning, maka jadinya itu adalah warna biru seperti itu. Sedangkan sebaliknya, kalau kita mengurangi warna putih dengan warna lainnya, itu nanti kita akan menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, ini yang disebut sebagai subtractive color model. Nah, biasanya kalau untuk yang RGB color model itu lebih banyak digunakan untuk displaying karena basicnya itu warna hitam, sedangkan untuk CMY color model ini digunakan untuk printing. Kenapa? Karena kertas warnanya itu adalah putih. Ketika kita ingin memberikan warna merah, maka kita harus mengurangi warna-warna lainnya. Nah, ini disebut sebagai subtractive color model. Nah, bagaimana sih hubungan antara RGB dengan CMY? Gitu. Tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa ketika kita menggabungkan warna merah gitu ya dengan warna biru gitu ya, merah dengan biru, maka kita akan mendapatkan warna magenta. Ketika kita menggabungkan warna blue dan green, maka kita akan mendapatkan warna cyan. Kemudian ketika kita menggabungkan warna green dengan warna red, maka kita akan mendapatkan warna yellow atau kuning. Nah, ini makanya disebut sebagai aditif. Sebaliknya, gitu ya. Ketika kita memiliki background atau mungkin kertas warna, misalnya warna putih, ketika kita ingin mengclear warna magenta, maka sebenarnya magenta ini sama saja dengan warna kuning putih dikurangi dengan warna hijau. Seperti itu. Atau ketika kita ingin menghasilkan warna cyan ini sama saja dengan warna white, itu putih dikurangi dengan warna merah. Atau yellow ini sama saja dengan kita mengurangi warna putih dengan warna blue. Nah, inilah perbedaan antara RGB dengan CMY. Jadi bagaimana caranya kita menghasilkan sebuah warna. Kalau RGB itu dengan cara menambahkan gitu ya. Kalau CMY itu dengan cara mengurangi warna. Jadi yang tadinya warna putih ini nih misalnya kita ingin membuat jadi warna kuning gitu ya. Maka di dalam pigmen paper warna putih itu kita mengurangi komponen warna biru. Nah, ketika kita mengurangi komponen warna biru, maka warna di dalam paper itu akan menjadi warna kuning seperti itu ya. Nah, RGB color ini biasanya direpresentasikan sebagai sebuah kubus gitu ya, cube. Kita nyebut sebagai RGB color cube gitu ya. Nah, ini merupakan representasi menggunakan 24 bit color. Kenapa? Karena masing-masing color, masing-masing warna ini direpresentasikan dengan 8 bit gitu ya. 8 bit ini artinya sebanyak 256 warna. Nah, warna yang nilai kalau ini direpresentasikan sebagai color cube, kita asumsikan ini sebagai koordinat 3 dimensi ya, X, Y, dan Z. Nah, nilai 00 ini merupakan nilai black gitu ya. Sedangkan untuk yang ini kita memiliki sumbu B, sumbu blue, kemudian sumbu green, dan juga sumbu red ini ya. Nah, ketika ini diarahkan ke sini, 100, maka ini jadi warna merah gitu. Ketika ini diarahkan ke sumbu G, maka ini jadi 010. Ketika kita arahkan menjadi sumbu B, maka ini jadi 001, jadi menjadi warna biru. Tapi ketika kita arahkan ke 111, yaitu dia akan menjadi warna white. Begitu seterusnya, ketika kita merubah ke warna ini jadi magenta, kemudian ini jadi cyan, dan ini mungkin jadi yellow. Nah, ini adalah representasi warnanya gitu ya. Ketika kita menggunakan 24 bit color cube. Nah, kemudian hubungan antara RGB dengan CMY itu ya, ini kalau kita lihat di dalam cube-nya sendiri, ketika kita ingin menggabungkan warna hijau dengan warna merah, ini kan menggabungkan jadi warna kuning. Ketika kita ingin menggabungkan warna merah dengan warna biru, maka ini jadi magenta. Ketika kita menggabungkan warna biru dengan warna green, maka dia akan menjadikan cyan. Selanjutnya ketika kita menggabungkan biru, kemudian hijau, kemudian biru dan merah, maka kita akan menghasilkan warna white atau putih. Begitu juga sebaliknya ketika kita melihat dari sisi CMY-nya. Nah, ini adalah contoh dari RGB, gitu ya, warna RGB. Ini adalah gambar atau citra yang memiliki warna red, green, dan blue. Kemudian ketika kita pecah-pecah jadi 3 komponen gitu ya, komponen red, komponen green, sama komponen blue, maka kita akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah komponen red-nya, ini adalah komponen green-nya, dan ini adalah komponen blue-nya, seperti itu ya. Nah,
Untuk yang CMY juga sama, ketika kita membagi-bagi, kita menghilangkan warna merah, maka jadinya adalah cyan, seperti itu. Ketika kita menghilangkan warna hijau, maka jadinya adalah magenta, dan ketika kita menghilangkan warna biru, maka ini jadinya adalah warna kuning. Seperti itu ya. Ini adalah RGB dan juga CMY. Seperti itu. Nah, selain itu, selain RGB, sebenarnya kita juga mengenal model warna lainnya, yaitu HSI. Jadi HSI ini merupakan singkatan dari hue, saturation, dan intensity. Atau kadang kita juga menyebut sebagai HSV, yaitu hue, saturation, dan value gitu ya. Nah, kita lihat perbedaannya apa sih dengan RGB. Jadi kalau di dalam RGB, ketika kita memiliki warna merah muda, merah tua, atau mungkin merah gelap dan sebagainya, ketika kita menganalisis, warna merah-merah ini dianggap sebagai warna yang berbeda, dianggap sebagai kelas yang berbeda. Misalnya, kalau kita ingin melakukan klasifikasi apel gitu ya, apel merah, ada yang apel warnanya misalnya merah tua, ada yang merah muda, ada yang merah sedikit kehijau-hijauan, padahal dia juga merah. Nah, ketika kita melakukan sistem untuk mengklasifikasikan apel merah, maka apel yang warnanya merah kehijau-hijauan ini dianggap sebagai bukan apel merah. Dan ini sebenarnya dalam beberapa kasus ini merupakan hal yang salah. Kenapa? Karena meskipun dia warnanya itu tidak murni merah, dia merupakan bagian dari apel merah. Nah, ini yang tidak bisa ditangkap ketika kita menggunakan RGB. Kenapa? Karena RGB ini merupakan kumpulan gabungan atau mungkin kombinasi dari 3 warna utama, yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka kita diusulkanlah HSI Color Model. Jadi, HSI Color Model ini dibagi menjadi 3 komponen warna, yaitu hue, saturation, dan value, atau intensity. Nah, hue ini itu menandakan warnanya. Jadi, antara warna merah muda dengan warna merah tua, itu nilai hue-nya sama-sama merah. Meskipun yang satu gelap, yang satu terang, itu nilai hue-nya sama. Jadi memang hue ini merepresentasikan subjektif dari warna itu sendiri. Antara hijau stabilo dengan hijau daun, nilai hue-nya sama-sama hijau. Tetapi ketika kita menggunakan RGB, antara hijau daun sama hijau stabilo ini dianggap sebagai kelas yang berbeda. Padahal itu sama-sama hijau. Nah, inilah fungsi dari hue. Sedangkan saturation ini merupakan representasi dari purity. Gitu ya, purity di sini maksudnya itu adalah kemurnian dari sebuah warna. Apakah warnanya ini sudah terkontaminasi atau mungkin sudah tercampur dengan warna putih. Biasanya gitu ya, biasanya kalau kita memiliki warna yang cenderung berwarna terang gitu ya, merah terang, biasanya itu nilai saturation itu akan gitu ya, akan lebih kecil dibandingkan dengan warna yang gelap, warna merah yang gelap. Misalnya merah muda gitu ya, merah muda dengan merah darah itu nilai hue-nya sama, tetapi merah muda atau pink ini memiliki nilai saturation yang kecil dibandingkan dengan merah darah. Kenapa? Karena merah muda ini atau pink itu sudah tercampur dengan warna putih gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai saturation. Sedangkan untuk yang intensity ini adalah lebih kepada brightness atau mungkin darkness sebuah objek. Jadi apakah gelap atau terang sebuah objek itu ketika diambil. Jadi misalnya kalau saya mengambil gambar apel di posisi yang gelap, kemudian dibandingkan dengan mengambil gambar apel di posisi yang terang, maka secara nilai hue itu akan sama gitu ya, meskipun yang satu gelap, yang satu terang. Nah, kalau kita menggunakan nilai RGB, ini akan sangat sulit untuk menyamakan gitu ya, membandingkan. Tapi ketika kita melihat nilai hue-nya, meskipun yang satu apelnya itu diambil dari lokasi yang terang, kemudian yang satu diambil dari lokasi yang gelap, maka ketika kita mengekstraksi nilai hue-nya, maka kedua-duanya itu akan memiliki nilai hue yang sama, sehingga kita akan mengklasifikasikan ini sebagai kelas apel seperti itu. Nah, jadi intensitas ini lebih kepada seberapa terang atau mungkin seberapa gelap sebuah objek. Nah, bagaimana sih kita bisa mendapatkan nilai hue-nya gitu ya, nilai HSI? Oke, kita lihat dulu sebelum ke sana. Jadi, nilai hue itu tadi menandakan measure of color, artinya itu nilai warnanya sendiri itu ya. Jadi, apakah dia merah, hijau, atau mungkin biru, atau mungkin cyan, atau mungkin magenta, atau mungkin dia yellow. Sedangkan nilai hue, nilai S ini
Nah, nilai hue ini nilainya biasanya antara 0 sampai 360 derajat gitu ya. Karena dia menggunakan lingkaran seperti itu. Kemudian nilai purity atau S saturation ini menandakan seberapa ini ya, pure atau mungkin seberapa murni sebuah warna presentasinya terhadap putih gitu ya. Semakin mendekati warna putih biasanya itu semakin tidak murni gitu ya. Tapi semakin menjauhi warna putih maka itu semakin murni. Nah, ini semakin murni sedangkan ini yang tidak semakin murni. Sedangkan untuk intensity atau ini adalah value, ini merupakan tingkat kecerahan atau tingkat kegelapan dari objek atau warna tersebut, gitu ya. Nah, hue, bagaimana sih kita mendefinisikan HSI? Jadi hue sendiri tadi saya sudah mengatakan bahwa hue ini didefinisikan sebagai sebuah derajat, jadi 0 sampai 360 derajat. 0 ini menandakan warna merah, gitu ya. Sedangkan 120 derajat ini menandakan warna hijau, sedangkan 240 derajat ini menandakan warna biru. Nah, sedangkan saturation karena ini sifatnya itulah presentasi kemurnian dari sebuah warna terhadap warna putih, maka nilainya itu antara 0 sampai 1. 0 menandakan tidak murni gitu ya. Artinya 0%, sedangkan 1 ini menandakan murni, jadi 100%. Sedangkan untuk yang intensity juga nilainya antara 0 sampai 1. Jadi 0 ini menandakan ini ya, dark, sedangkan 1 ini menandakan bright. Bright ini artinya terang sekali. Seperti itu. Nah, kita lihat secara visual seperti apa sih nilai HSI itu. Jadi HSI kalau kita menggunakan konsep ini ya, menggunakan konsep kubu seperti ini, jadi yang lingkaran ke samping ini merupakan nilai hue-nya gitu. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah 0 derajat gitu ya, kemudian ke atas itu berapa derajat, dan seterusnya sampai kita mendapatkan 360 derajat. Jadi semakin besar nilainya, jadi ini dimulai dari merah, kemudian kuning, kemudian hijau, kemudian cyan, kemudian biru, kemudian magenta, kemudian balik lagi ke merah. Jadi nilainya itu antara 0 sampai 360 derajat. Ini adalah nilai hue. Bagaimana dengan nilai saturation? Jadi nilai saturation ini adalah ini ya, dari pusat ke ini ya, ke mana, ke border gitu ya. Jadi menuju dari pusat keluar. Jadi kalau posisinya itu semakin keluar gitu ya. Kalau posisi itu semakin ke dalam ini ya. Kalau posisi semakin ke dalam maka warnanya itu cenderung tidak murni gitu ya. Tapi kalau seandainya posisinya itu ini ya, posisinya itu cenderung ke depan gitu ya. Maka dia itu cenderung lebih murni. Nah, kalau kita lihat ini ke tengah ini putih ya, tapi ketika dia ke depan dia jadinya warnanya itu sesuai dengan warna aslinya. Sedangkan yang ke atas dan ke bawah ini adalah nilai dari intensitasnya gitu ya. Jadi semakin ke atas itu semakin cerah, semakin mendekati putih, sedangkan semakin ke bawah itu semakin mendekati hitam atau semakin gelap. Seperti itu. Nah, oke, bagaimana sih cara kita mengkonversi antara RGB dengan HSI? Jadi ini merupakan rumus. Jadi rumus bagaimana kita bisa mengkonversi nilai RGB ke nilai HSI. Jadi kalau dilihat di sini memang nilai intensity itu merupakan rata-rata dari R, G, dan B. Sedangkan untuk nilai saturation itu kita melihat di antara R, G, dan B itu mana yang lebih minimal. Gitu ya. Kemudian ini nanti akan dikalikan dengan 3. Kemudian dibagi dengan RG plus B. Jadi semakin tinggi nilai yang minimal, maka nilai saturation itu akan semakin rendah. Gitu ya, semakin tinggi ya. Semakin tinggi ini artinya kan semakin mendekati putih gitu ya. Tapi kalau semakin rendah gitu ya, semakin rendah nilai minimalnya ini, maka dia akan mendekati ke hitam. Karena dia mendekati ke hitam, maka dia semakin murni. Nah, sebaliknya kalau kita ingin mengkonversi ke dalam dari HSI ke RGB, rumus ini bisa kita gunakan. Jadi memang ada nilai-nilai tersendiri ya. Apakah H-nya itu antara 0 sampai 120, apakah antara 120 sampai 240 atau mungkin antara 240 sampai 360 derajat gitu. Nah, selain warna HSI sebenarnya ada warna lainnya yaitu ada warna RGB, CIE, kemudian ada XYZ, kemudian ada UVW, kemudian YUV, kemudian CD atau mungkin ada CLAB, ada YCBCR
atau mungkin ada YPBPR. Nah, masing-masing model warna ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang mereka bekerja dalam pengelolaan warna, misalnya Xerox atau mungkin Kodak atau mungkin perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, biasanya memang warna-warna ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ketika kita akan membandingkan antara sebuah pixel dengan pixel lainnya, cara yang paling mudah itu adalah kita membandingkan nilai warnanya gitu ya. Kalau warnanya itu dekat, gitu ya, berarti warna ini sama. Tapi kalau nilainya ini tidak dekat, maka nilai jaraknya itu berbeda. Nah, ketika kita akan membandingkan ini, kita menggunakan color distance. Jadi color distance ini merupakan sebuah metode di mana kita menghitung jarak antara warna gitu ya, antara dua pixel gitu, dua warna. Nah, ini bisa juga disebut sebagai perubahan atau difference, bisa juga menggunakan similarity. Jadi salah satu atau salah dua metode yang bisa kita gunakan itu adalah L1 matrix atau mungkin ini disebut sebagai Manhattan distance. Sedangkan yang kedua itu menggunakan L2 matrix, yaitu menggunakan slide length distance atau menggunakan Euclidean distance seperti itu. Nah, kemudian karena biasanya antara satu komponen dengan komponen yang lain itu memiliki interval yang berbeda, misalnya HSI. HSI nilai H itu intervalnya antara 0 sampai 360. Sedangkan saturation itu antara 0 sampai 1, kemudian untuk intensitasnya itu antara 0 sampai 1. Karena dia memiliki interval yang berbeda, maka kita harus menyamakan dulu intervalnya sama-sama dari 0 sampai 1. Inilah yang disebut sebagai normalisasi. Nah, ketika kita sudah melakukan normalisasi, baru kita menghitung jaraknya menggunakan Manhattan distance atau menggunakan Euclidean distance seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya. Kalau saya ingin menghitung jarak antara warna ini dengan warna ini, ketika saya menggunakan Euclidean distance ini hanya perlu straight line saja. Jadi kalau seandainya ini adalah X, Y, Z gitu ya, kemudian ini juga adalah X, Y, Z, maka kita hanya perlu mencari selisih X1 minus X2 ditambah dengan Y1 minus Y2, X1 minus X2 dikuadratkan ditambah dengan Y1 minus Y2 dikuadratkan ditambah dengan Z1 minus Z2 dikuadratkan, kemudian hasil penjumlahannya ini diakar. Maka itu akan menjadi L2 atau L2 norm. Sedangkan kalau untuk yang city block atau mungkin Manhattan distance, kita hanya perlu mencari absolut dari X1 minus X2 ditambah absolut dari Y1 minus Y2 ditambah dari absolut nilai Z1 di minus Z2. Nah, kita tidak perlu melakukan square root. Kita hanya perlu menandakan nilai absolutnya saja. Nah, ini merupakan L1 atau mungkin Manhattan distance. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan kira-kira ruang warna atau mungkin model warna apa yang cocok ketika kita akan melakukan sebuah kebutuhan gitu ya. Kalau kita menginginkan warna ini digunakan untuk display atau mungkin printing, saya kira RGB itu cocok untuk displaying, sedangkan CMY ini cocok untuk printing. Nah, bagaimana kalau kita ingin menganalisis perbedaan warna? Misalnya kita ingin membuat sebuah sistem untuk mengklasifikasikan warna apel, mengklasifikasikan apel berdasarkan warnanya. Nah, kita bisa menggunakan HSI karena HSI ini lebih dekat lebih dekat dibandingkan dengan RGB bagaimana human mendeskripsikan sebuah warna. Kalau merah hijau sama merah, kalau merah muda sama merah tua ya sama-sama merah seperti itu. Sedangkan kalau kita ingin melakukan atau membuat transmission atau mungkin storage gitu ya, saya kira yang less redundant itu merupakan kita menggunakan YIQ, YUV, dan YCBCR. Nah, salah satu contoh pengaplikasian bagaimana kita bisa menggunakan color model untuk aplikasi itu adalah dengan skin detection gitu ya. Ketika kita ingin mensegmentasi atau mungkin mendeteksi mana sih yang warna kulit dan mana yang bukan warna kulit, maka kita bisa menggunakan HSI. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan RGB antara warna orang Afrika, kulit orang Afrika dengan kulit orang Eropa itu akan dianggap berbeda. Kenapa? Warnanya itu berbeda mereka gitu. Atau antara orang Eropa dengan Asia itu dianggap berbeda. Padahal mereka sama-sama warna kulit gitu. Nah, oleh sebab itu kita dibandingkan menggunakan RGB sebaiknya kita gunakan HSI gitu ya. Karena ketika kita menggunakan HSI, baik itu warna kulit orang Afrika, orang Eropa ataupun orang Asia, ketika kita mengekstrak nilai hue-nya, ada kemungkinan nilai hue-nya itu kalau tidak kuning ya merah seperti itu. Artinya tidak peduli
dia itu Afrika, Eropa, atau Asia, ketika diekstrak hiunya itu adalah kuning atau mungkin merah. Yang membedakan hanya tingkat kegelapan dan keterangan saja, serta nilai saturation-nya. Oke, mungkin itu saja pembahasan video kali ini terkait dengan color model. Nah, untuk step-step selanjutnya yang ada pada sistem pengolahan citra digital akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.